Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya. Perkenalkan, nama saya Erin Limanda Afiana dengan NIM 22051214017 dari Prodi Sistem Informasi A. Di sini yang pertama, topik pembahasannya ada Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, dan Intel X Series. Nah, yang pertama kita bahas Intel. Jadi apa sih Intel itu? Intel Corporation adalah perusahaan multinasional dan perusahaan teknologi Amerika yang berkantor pusat di Santa Clara, California, di Silicon Valley. Perusahaan ini adalah produsen semikonduktor chip terbesar di dunia berdasarkan pendapatan dan merupakan pengembang seri x86 dari prosesor yang ditemukan di sebagian besar komputer pribadi atau PC. Nah, langsung saja kita membahas yang pertama yaitu Intel Celeron. Nah, proses ini resmi dirilis ke pasar pada bulan April tahun 1998. Intel Celeron merupakan prosesor dengan spesifikasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan jenis prosesor lainnya seperti Intel Core i3, i5, dan i7. Nah, untuk segi segmentasi pasarnya, Intel Celeron ditujukan untuk pasar entry level yang membutuhkan prosesor dengan harga yang lebih terjangkau, namun tetap dapat memberikan performa yang memadai. Pasar utamanya adalah konsumen individu dan bisnis kecil yang memerlukan komputer dengan performa yang cukup untuk tugas-tugas komputasi dasar, seperti browsing internet, pengolahan dokumen, dan multimedia. Next, untuk fitur yang dimiliki Intel Celeron, yang pertama yaitu teknologi hyper-threading yang memungkinkan prosesor untuk memproses beberapa thread secara simultan. Lalu, yang kedua, Intel Celeron memiliki fitur teknologi virtualization technology yang memungkinkan sistem operasi untuk berjalan pada mesin virtual. Lalu fitur yang ketiga ada Intel QuickSync Video yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pengeditan video dengan lebih cepat. Yang keempat yaitu Intel Secure Key yang memungkinkan prosesor untuk menghasilkan kunci keamanan yang aman dan andal. Selanjutnya, Intel Celeron memiliki dukungan untuk DDR4, DDR3, dan LPDDR3 RAM. Selanjutnya, Intel Celeron biasanya memiliki kecepatan clock speed-nya berkisar antara 1,1 GHz hingga 2,8 GHz. Dan fitur yang terakhir yaitu Intel Celeron memiliki cache level 2 atau L2 sebesar 1-2 MB dan tidak memiliki cache level 3 atau L3. Selanjutnya, untuk teknologi boosting dari Intel Celeron, yaitu beberapa varian Intel Celeron memiliki fitur Intel Turbo Boost Technology yang dapat meningkatkan kecepatan clock prosesor sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang sedang dijalankan. Selanjutnya, jumlah core yang dimiliki biasanya Intel Celeron memiliki 2 core, namun ada juga beberapa model yang hanya memiliki 1 core. Jumlah core pada prosesor dapat mempengaruhi kinerja atau performa dari sebuah komputer. Semakin banyak core yang dimiliki oleh prosesor,
maka semakin banyak tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya untuk segi harga yang pada Intel Celeron bervariasi tergantung pada model dan spesifikasinya. Biasanya varian Intel Celeron yang paling murah berkisar antara 700.000 hingga 1 jutaan. Sedangkan untuk varian yang lebih tinggi biasanya bisa saja sampai mencapai 2 jutaan. Oke, kita next ke Intel Pentium. Prosesor ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993 sebagai penerus dari seri Intel 486. Varian terbaru dari Intel Pentium adalah generasi ke-8 dan ke-9 yang telah ditingkatkan performanya. Lalu untuk segmentasi pasar Intel Pentium ditujukan untuk pasar entry level, menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas namun tetap memerlukan performa yang cukup baik. Nah, ini cocok untuk pengguna yang hanya membutuhkan komputer untuk tugas sehari-hari seperti browsing internet, menonton video, dan pengolahan dokumen. Selanjutnya, untuk fitur yang dimiliki Intel Pentium, yang pertama, Intel Pentium biasanya memiliki kecepatan clock speed antara 2 GHz hingga 3,8 GHz. Selanjutnya, cache memory antara 1 MB hingga 4 MB, cache level 2 atau L2 sebesar 2 sampai 4 MB dan beberapa model tertentu memiliki cache level 3. Selanjutnya, memiliki thermal design power antara 6W hingga 65W. Yang keempat, Intel Pentium didukung dengan teknologi terbaru seperti Intel Hyper-Threading Technology dan Intel QuickSync Video. Fitur-fitur tersebut memungkinkan Intel Pentium untuk menjalankan tugas-tugas komputasi dasar dengan baik dan juga memiliki Intel Secure Key, sama seperti Intel Celeron. Selanjutnya, fitur yang dimiliki Intel Pentium adalah Intel Optane Memory yang dapat mempercepat kinerja sistem dengan menyimpan data yang sering digunakan pada modul memori khusus. Dan yang terakhir, Intel Pentium didukung untuk Intel Wi-Fi 6 yang memungkinkan kecepatan transfer data yang lebih cepat dalam jaringan nirkabel. Oke, selanjutnya untuk teknologi boosting dari Intel Pentium didukung seperti Intel Turbo Boost Technology. Teknologi ini memungkinkan prosesor untuk meningkatkan kecepatan clock speed sementara saat menjalankan tugas yang lebih berat. Dengan adanya teknologi ini, Intel Pentium dapat memberikan performa yang lebih baik dan efisien. Lalu selanjutnya untuk jumlah core yang dimiliki, sebagian besar prosesor Intel Pentium memiliki 2 core. Namun ada juga model yang hanya memiliki 1 core atau 4 core. Tapi pada umumnya prosesor Intel Pentium dengan 2 core sudah cukup untuk tugas-tugas komputasi sehari-hari seperti browsing internet, pengolahan dokumen, dan multimedia. Lalu untuk segi harga Intel Pentium sangat bervariasi tergantung pada model dan spesifikasinya. Harga untuk varian Intel Pentium yang paling murah biasanya berkisar antara 1 jutaan hingga 2 jutaan. Sedangkan untuk varian yang lebih tinggi harganya bisa mencapai 3 jutaan. Oke, kita lanjut ke Intel Core i3.
Nah, Intel Core i3 ini adalah jajaran prosesor Intel yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010. Sejak saat itu, Intel terus mengembangkan dan meningkatkan kinerja serta fitur dari jajaran prosesor Core i3 dan merilis versi terbaru dari prosesor ini pada tahun-tahun berikutnya. Untuk segi segmentasi pasar, Intel Core i3 adalah prosesor yang dirancang untuk segmen pasar mid and level, yaitu pengguna yang membutuhkan kecepatan pemrosesan yang cukup tinggi untuk menjalankan aplikasi dan tugas-tugas umum seperti pengolahan dokumen, browsing web, dan multimedia. Namun, tidak memiliki kemampuan pemrosesan yang sangat tinggi seperti yang dibutuhkan oleh pengguna profesional seperti editor video atau gamer. Oke, next kita akan membahas fitur yang dimiliki oleh Intel Core i3. Yang pertama, Intel Core i3 memiliki kecepatan clock yang relatif tinggi, berkisar antara 1,9 GHz hingga 3,7 GHz. Selain itu, Intel Core i3 juga dilengkapi dengan cache L3 dengan ukuran 3 MB hingga 4 MB dan dapat menangani memori hingga 64 GB. Selanjutnya, prosesor Intel Core i3 mendukung teknologi terbaru seperti Intel Optane Memory, Intel UHD Graphic, dan Thunderbolt 3. Ini tergantung pada model dan generasinya. Dan yang terakhir, ada thermal design power yang berkisar antara 35 watt hingga 91 watt tergantung pada model dan generasi. Oke, selanjutnya untuk teknologi boostingnya Intel Core i3 dilengkapi dengan teknologi turbo boost yang memungkinkan prosesor untuk meningkatkan kecepatan clock-nya secara otomatis saat dibutuhkan untuk tugas yang memerlukan kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi. Teknologi turbo boost memungkinkan prosesor untuk bekerja dengan lebih cepat dan efisien, sehingga pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih cepat. Selanjutnya, untuk jumlah core yang dimiliki, Intel Core i3 memiliki 2 hingga 4 core, tergantung pada modelnya. Jumlah core yang dimiliki oleh prosesor ini memungkinkan untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan dan mempercepat waktu pemrosesan data. Untuk harganya sendiri secara umum, harga Intel Core i3 yang paling terjangkau di pasaran Indonesia dapat ditemukan secara sekitar 1 jutaan hingga 2 jutaan. Oke, kita lanjut ya ke Intel Core i5. Nah, prosesor Intel Core i5 ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 dengan kode nama Linfield. Sejak itu, Intel telah meluncurkan beberapa generasi prosesor Intel Core i5 yang terus mengalami peningkatan kinerja dan fitur yang lebih baik. Selanjutnya, untuk segmentasi pasar, prosesor Intel Core i5 merupakan prosesor kelas menengah atau segmen pasar mid and level yang ditujukan untuk penggunaan desktop dan laptop dengan performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan prosesor Intel Core i3. Prosesor ini cocok untuk penggunaan multitasking dan pemrosesan data yang lebih kompleks seperti gaming, multimedia editing, dan rendering. Oke, next ada fitur-fitur dari Intel Core i5. Yang pertama yaitu dukungan teknologi hybrid threading pada beberapa model tertentu yang memungkinkan setiap
core untuk memproses 2 thread sekaligus. Selanjutnya, fitur yang kedua yaitu dukungan untuk memori DDR4 yang dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang ketiga, yaitu dukungan untuk Intel Optane Memory yang dapat meningkatkan kinerja sistem dan kecepatan akses data. Yang keempat, yaitu dukungan untuk chipset motherboard yang lebih canggih seperti chipset Intel B460, H470, dan Z490. Lalu yang kelima, kecepatan clock yang bervariasi tergantung pada model dan generasi yang berkisar antara 2,5 GHz hingga 4,9 GHz. Selanjutnya untuk ukuran cache berkisar antara 6 MB hingga 12 MB, tergantung pada model dan generasinya. Selanjutnya yaitu thermal design power berkisar antara 35 watt hingga 125 watt tergantung pada model dan generasinya. Lalu yang terakhir ada Vipro Technology yang memungkinkan administrasi jarak jauh. Selanjutnya untuk teknologi boosting prosesor Intel Core i5 ini mendukung teknologi Intel Turbo Boost yang memungkinkan prosesor untuk meningkatkan kecepatan clock untuk membutuhkan kinerja yang lebih tinggi. Jumlah core yang dimiliki oleh prosesor Intel Core i5 ini memiliki 4-6 core yang memungkinkan untuk menjalankan beberapa tugas sekaligus dengan lebih efisien. Lalu untuk segi harga, prosesor Intel Core i5 variasi tergantung pada model dan generasinya. Namun, secara umum, harga prosesor Intel Core i5 lebih mahal dibandingkan prosesor Intel Core i3 dan lebih terjangkau dibandingkan dengan prosesor Intel Core i7. Sebagai gambaran, harga untuk prosesor Intel Core i5 sekitar 3 juta sampai 5 jutaan. Kita lanjut ke Intel Core i7. Jadi Intel Core i7 ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2018. Prosesor ini merupakan generasi keempat dari keluarga produk Intel Core dan merupakan bagian dari arsitektur Nehalem. Nah, untuk segmentasi pasar, Intel Core i7 ini ditujukan untuk pasar high-end dan profesional dengan kebutuhan komputasi yang tinggi seperti gamer, content creator, profesional designer, dan engineer. Oke, lanjut ke fitur yang dimiliki oleh Intel Core i7. Yang pertama, Intel Core i7 dilengkapi dengan berbagai fitur unggul. Selain itu, Intel Core i7 juga memiliki arsitektur yang dioptimalkan untuk kinerja single core dan multi-core. Intel Core i7 memiliki kecepatan clock yang tinggi, biasanya di atas 3 GHz. Selanjutnya, Intel Core i7 memiliki konsumsi daya mulai dari 45 watt hingga 145 watt. Lalu Intel Core i7 ini juga dilengkapi dengan teknologi keamanan seperti Intel Virtualization Technology, Intel ACE New Instruction, dan Intel Trusted Execution Technology. Terakhir, ada beberapa model Intel Core i5 yang dilengkapi dengan teknologi thermal design power yang rendah, sehingga mengurangi konsumsi daya dan menghasilkan panas yang lebih sedikit. Selanjutnya, untuk teknologi boosting dari Intel Core i7 ini dilengkapi dengan berbagai
teknologi boosting yang meningkatkan performa prosesor seperti turbo boost yang meningkatkan kecepatan clock saat dibutuhkan, dan hyper-threading yang memungkinkan menggunakan multiple threads pada satu core. Selanjutnya, untuk jumlah core yang dimiliki bervariasi, mulai dari 2 core hingga 10 core. Jumlah core yang lebih banyak meningkatkan kemampuan prosesor dalam menangani komputasi berat dan multitasking. Lalu untuk harganya, prosesor Intel Core i7 ini secara umum sekitar 4,5 juta sampai 9 juta. Selanjutnya kita ke Intel Core i9. Jadi Intel Core i9 diperkenalkan pada bulan Mei 2017 untuk chip LGA 2066 dan juga dikenalkan pada prosesor Intel Core X Series. Intel Core i9 ini generasi ke-9 diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2019. Prosesor Intel Core i9 menawarkan performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan Intel Core i7 dan i5 dengan spesifikasi yang luar biasa dan kemampuan untuk menangani tugas-tugas berat. Intel Core i9 menjadi pilihan terbaik untuk pengguna yang membutuhkan kinerja terbaik dari prosesor. Selanjutnya, untuk segmentasi pasar Intel Core i9 adalah seri prosesor Intel high-end level yang ditujukan untuk pengguna profesional, entusiastik, dan gamer yang membutuhkan kinerja tinggi dan pemrosesan data yang cepat. Prosesor ini cocok untuk pengguna yang membutuhkan kinerja tinggi dalam aplikasi seperti pengeditan video, rendering gambar 3D, dan game yang membutuhkan kinerja tinggi. Selanjutnya, untuk fitur yang dimiliki Core i9 ini, yang pertama yaitu kecepatan clock yang tinggi mulai dari 2,9 GHz hingga 4,5 GHz. Yang kedua, memiliki fitur Intel Smart Cache, yaitu mulai dari 24 MB hingga 24,75 MB. Yang ketiga, memiliki fitur 3D Performance. Prosesor Intel Core i9 dilengkapi dengan teknologi Hyper 3D. Lalu fitur yang keempat yaitu dukungan untuk teknologi virtualisasi Intel VTD dan Intel VTX. Selanjutnya, yaitu dukungan untuk Intel Optane Memory dan Intel Optane SSD. Selanjutnya, yang keenam, memiliki fitur thermal design power yang relatif tinggi mulai dari 45 watt hingga 165 watt, tergantung pada modelnya. Dan yang terakhir, Intel Core i9 memiliki fitur Intel Advanced Vector Extension 2 yang mempercepat kinerja aplikasi yang memerlukan pemrosesan vektor seperti pengeditan video dan pemrosesan gambar. Nah, untuk teknologi boosting yang dimiliki Intel Core i7 yaitu menggunakan turbo boost teknologi yang meningkatkan kecepatan prosesor secara otomatis ketika diperlukan, yaitu Intel Thermal Velocity Boost Technology yang meningkatkan kecepatan prosesor saat suhu CPU rendah. Sedangkan Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 mengidentifikasi core yang memiliki kinerja terbaik dan memberikan prioritas pada core tersebut. Untuk jumlah core yang dimiliki
Intel Core i9 yaitu mulai dari 6 core hingga 18 core. Lalu untuk segi harga, Intel Core i9 bervariasi yaitu mulai dari 7 juta hingga 10 juta,5. Namun harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan dapat berbeda di setiap daerah. Nah, yang terakhir ini ada Intel X Series yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2017. Namun, Intel terus mengembangkan seri ini dan meluncurkan beberapa model baru setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Intel meluncurkan prosesor generasi ke-9 termasuk Core i9 dan X Series. Lalu pada tahun 2019, Intel meluncurkan prosesor seri X generasi ke-10. Untuk segmentasi pasar Intel X Series ditujukan untuk pasar high-end desktop yang membutuhkan kinerja tinggi untuk tugas-tugas yang membutuhkan daya komputasi yang besar, seperti prosesan video, rendering 3D, dan tugas-tugas yang membutuhkan pengolahan data besar. Selanjutnya, fitur-fitur yang dimiliki oleh Intel X Series ini yang pertama adalah hyper-threading. Setiap core dapat memproses 2 thread secara bersamaan. Lalu yang kedua, Intel Smart Cache, yaitu cache L3 yang sangat besar, sekitar 8,25 MB sampai 24,75 MB. Lalu yang ketiga, kecepatan clock yang tinggi mulai dari 2,8 GHz hingga 4,5 GHz. Yang keempat yaitu prosesor Intel X Series memiliki arsitektur Core X. Yang kelima, Intel X Series didukung untuk Intel AVX 512, memungkinkan prosesor untuk melakukan operasi vektor yang sangat besar. Selanjutnya, fitur yang keenam yaitu prosesor Intel X Series mendukung Intel Virtualization Technology. Yang terakhir, Intel X Series didukung untuk Intel Quick Assist Technology. Untuk teknologi boosting, Intel X Series dilengkapi dengan teknologi boosting yang sangat mengesankan seperti Turbo Boost Technology, Intel Speed Shift Technology, Intel Hyper-Threading Technology. Lalu untuk jumlah core yang dimiliki Intel X Series memiliki jumlah core mulai dari 6 core hingga 18 core, sama seperti Intel Core i9. Lalu untuk segi harga, Intel X Series memiliki harga yang relatif mahal karena fitur dan kinerjanya yang sangat tinggi, mulai dari 4,7 juta hingga 15 jutaan. Jadi itu saja penjelasan dari saya tentang prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.